resep lengkap, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Langsung aja ke cara membuatnya. Pertama, siapkan 350 gram labu kuning yang sudah direbus. Tuang 400 ml santan dengan kekentalan sedang. Kemudian haluskan kedua bahan sampai teksturnya halus. Kalau labu kuningnya sudah halus, lalu masukkan gula pasir sebanyak 120 gram, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 180 gram tepung tapioka. Lalu campurkan semua bahan sampai teksturnya benar-benar halus dan tercampur rata. Pada proses ini, teman-teman bisa menggunakan blender atau secara manual, sesuaikan ya, sesuai selera. Nah, sampai tekstur adonannya seperti ini, dan ini warnanya juga sudah cukup. Kalau dirasa masih pucat, teman-teman bisa menambahkan dengan pewarna makanan. Selanjutnya, sudah aku siapkan loyang ukuran 18 cm, bagian bawahnya dialasi menggunakan daun pisang supaya ketika matang mudah terangkat. Dan untuk bagian tepinya jangan lupa dioles tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Tuang semua adonan ke dalam loyang. Sebelumnya sudah aku panaskan air kukusan. Nah, ini air kukusannya sudah matang. Kukus adonan selama 40 menit menggunakan api sedang. Setelah 40 menit dikukus, kuenya sudah matang. Bisa segera diangkat. Kemudian didiamkan dulu sampai benar-benar dingin, karena kalau masih panas, teksturnya masih lengket, akan mudah hancur ketika dikeluarkan dari loyang. Sambil menunggu, menyiapkan baluran kelapa. Siapkan 150 gram kelapa yang diparut memanjang. Tambahkan setengah sendok teh garam, lalu aduk sampai semuanya tercampur rata. Supaya lebih wangi, tambahkan 1 lembar daun pandan. Nah, ini air kukusannya sudah mendidih. Kukus kelapa parut selama 10 menit. Angkat dan disisihkan dulu. Kalau ongol-ongol sudah benar-benar dingin, lalu sisir bagian tepinya. Nah, ini sudah dikeluarkan dari loyang. Jangan lupa untuk melepas daun pisang. Ini akan aku potong menjadi 20 bagian, atau untuk ukurannya bisa teman-teman sesuaikan ya, sesuai selera. Lalu siapkan kelapa parut secukupnya. Baluri kue ongol-ongol dengan kelapa parut sampai rata.
Nah, ini hasil kuenya. Untuk satu resep dengan ukuran yang seperti ini bisa jadi 20 potong. Hasil warnanya ini cantik, teksturnya kenyal, lembut, legit, perpaduan manis dan gurih ini enak, mantep banget. Bisa untuk ide jualan, isian snack box, ataupun camilan di rumah. Untuk resep sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi, langsung aja ke cara membuatnya. Pertama, siapkan tepung tapioka sebanyak 250 gram, tambahkan 210 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, tuang santan dengan kekentalan sedang sebanyak 450 ml, 200 ml jus pandan, ini terbuat dari 10 lembar daun pandan yang ditambahkan 200 ml air. Adonan diaduk sampai tercampur rata, pastikan tidak ada yang menggumpal ya. Nah, kalau sudah tercampur, lalu tambahkan pasta pandan secukupnya. Ini supaya warnanya tidak pucat, tapi opsional, sesuaikan aja sesuai selera. Sampai warna hijau yang dihasilkan seperti ini. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm. Olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng sampai rata. Kalau loyang sudah selesai dioles, adonan ini diaduk terlebih dahulu sebelum dituang supaya tidak ada endapan tepung yang ada di bawah. Teman-teman juga bisa menyaring adonan kalau dirasa ada gumpalan tepung. Ambil gelembung udara yang ada di atasnya supaya hasil kue lebih rata. Sebelumnya sudah aku panaskan air kukusan dan ini air kukusannya sudah matang. Kukus selama 50 menit menggunakan api sedang. Jangan lupa bagian tutup kukusan dilapisi menggunakan serbet supaya uap air tidak menetes ke adonan. Setelah 50 menit dikukus, ini kuenya sudah matang, bisa segera diangkat. Kue didiamkan terlebih dahulu, biarkan sampai dingin, karena ketika masih panas, teksturnya lengket dan sulit dilepas dari loyang. Sambil menunggu, menyiapkan untuk baluran kelapa. Di sini sudah aku siapkan kelapa yang diparut memanjang sebanyak 150 gram. Tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Kemudian diaduk sampai rata. Nah, ini air kukusannya sudah matang ya. Kelapa parut dikukus selama 10 menit. Setelah matang, bisa segera diangkat. Kalau kue sudah dingin, dikeluarkan dari loyang. Sisir bagian tepinya terlebih dahulu.
Hasil warna hijaunya pas, ini cantik banget. Selanjutnya, kue akan aku potong menjadi 24 bagian atau untuk ukurannya sesuaikan aja sesuai selera. Kue yang sudah benar-benar dingin ketika dipotong tidak akan lengket ya. Di sini aku menggunakan pisau plastik. Kalau teman-teman menggunakan pisau yang biasa, dilapisi dulu menggunakan plastik. Untuk baluran, siapkan kelapa parut secukupnya. Kue dibaluri sampai rata. Ini hasil kuenya. Bisa dilihat, warna hijaunya cantik. Ini rasanya enak banget, manisnya pas, legit, teksturnya kenyal dan juga lembut. Selain untuk camilan di rumah, ini juga cocok untuk isian snack box. Untuk resep, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Langkah pertama, siapkan 250 gram jagung manis yang sudah disisir. Tambahkan 100 ml air. Kemudian jagung dihaluskan sampai teksturnya benar-benar halus. Nah, sampai tekstur jagung seperti ini. Lalu jagung disaring supaya hasil kuenya nanti itu lebih halus. Jadi ketika dimakan tidak berserat. Kalau sudah selesai, ini disisihkan dulu ya. Selanjutnya, siapkan 120 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 200 gram tepung tapioka. Bahan kering diaduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan 300 ml santan dengan kekentalan sedang. Tuang jagung yang sudah disaring. Diaduk rata sampai tidak ada bahan yang menggumpal. Supaya hasilnya tidak pucat, tambahkan pewarna kuning secukupnya, tapi ini opsional ya, bisa teman-teman sesuaikan sesuai selera. Setelah tercampur rata, bagi adonan menjadi 3 bagian atau per bagiannya 260 ml. Sebelumnya sudah aku panaskan air kukusan. Nah, ini airnya sudah mendidih. Siapkan loyang ukuran 20 x 10 x 7 cm. Jangan lupa olesi tipis-tipis menggunakan minyak goreng. Aduk adonan lapisan yang pertama lalu dituang. Lapisan pertama kukus selama 8 menit menggunakan api sedang. Setelah 8 menit dikukus, lapisan pertama sudah lebih set. Adonan diaduk, lalu tuang untuk lapisan yang kedua. Tutup dan kukus kembali selama 8 menit menggunakan api sedang. Selanjutnya untuk lapisan yang ketiga, adonan diaduk, lalu tuang.
Lapisan yang terakhir kukus selama 15 menit. Setelah dikukus selama 15 menit, kuenya sudah matang, bisa segera diangkat. Kue didiamkan sampai benar-benar dingin, baru dikeluarkan dari loyang, karena kalau masih panas, teksturnya masih lengket. Sambil menunggu, menyiapkan baluran kelapa parut. Di sini sudah aku siapkan 150 gram kelapa yang diparut memanjang, ditambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Lalu dikukus selama 10 menit. Nah, ini kelapa parutnya sudah matang. Bisa segera diangkat. Setelah didiamkan, kue sudah dingin, sisir dan renggangkan bagian tepi kue seperti ini. Kemudian keluarkan kue dari loyang. Pastikan sudah benar-benar dingin ya, supaya pada tahap ini kuenya tidak hancur. Kue bisa dipotong menjadi 12 bagian atau bisa teman-teman sesuaikan lagi sesuai selera. Siapkan baluran kelapa parut secukupnya. Baluri kue dengan kelapa parut sampai rata. Nah, ini hasilnya. Dari segi warna kuningnya pas, tekstur kue kenyal, dan aroma jagungnya juga terasa. Perpaduan dari rasa manis jagung dan gurihnya santan, ini legit dan enak banget. Nggak nyangka dari olahan jagung dan cara bikinnya yang mudah, cuma diaduk, bisa jadi camilan seenak ini. Resep sudah aku tulis lengkap di kolom deskripsi, langsung ke cara membuatnya. Siapkan air sebanyak 300 ml, tambahkan 3 ruas jahe yang sudah dibakar, dibersihkan lalu digeprek, direbus sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, matikan api kompor, kemudian ini didiamkan dulu ya, sampai airnya benar-benar dingin. Sambil menunggu, menyiapkan baluran kelapa. Di sini sudah aku siapkan 150 gram kelapa yang diparut memanjang. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, diaduk sampai merata. Ini air kukusannya sudah mendidih. Kukus kelapa parut selama 10 menit. Setelah 10 menit dikukus, kelapanya sudah matang, bisa segera diangkat. Proses selanjutnya, siapkan 120 gram tepung tapioka, 80 gram tepung terigu, 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, tuang 250 ml santan dengan kekentalan sedang, lalu bahan diaduk sampai tercampur rata. Kalau adonan sudah halus dan tidak ada yang menggumpal, kemudian tuang air jahe, pastikan sudah dingin ya. Selanjutnya, tambahkan pewarna hitam secukupnya. Teman-teman juga bisa menggunakan abu merang atau tepung oman, sesuaikan ya dengan selera masing-masing. Nah, sampai warna hitam yang dihasilkan seperti ini, lalu bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Sebelumnya, sudah aku panaskan air kukusan, ini sudah mendidih.
Siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, alasi bagian bawahnya menggunakan plastik tahan panas, dan oles bagian tepinya menggunakan minyak goreng. Tuang adonan untuk lapisan yang pertama. Kemudian kukus selama 6 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 6 menit dikukus, adonan sudah lebih set. Tuang adonan untuk lapisan yang kedua. Kukus kembali selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah dikukus, ini kuenya sudah matang. Kemudian ini didiamkan dulu ya sampai dingin, karena kalau masih panas teksturnya masih lengket. Kalau kue sudah benar-benar dingin, bisa dikeluarkan dari cetakan, sisir bagian tepinya. Ongol-ongol akan aku potong menjadi 12 bagian, atau untuk besar kecilnya ukuran bisa disesuaikan ya, sesuai selera. Siapkan kelapa parut yang sudah dikukus secukupnya. Baluri ongol-ongol dengan kelapa sampai merata. Nah, ini hasil ongol-ongol hitam dengan cara yang lebih praktis dan simpel. Walaupun dari bahan yang sederhana, tapi rasanya enak, manis, dan tekstur kenyalnya pas. Rasa jahenya juga terasa beda dari ongol-ongol yang lain. Salah satu kue tradisional yang mulai sulit ditemui di pasar. Nah, teman-teman bisa mencoba resep ini di rumah. Resep ongol-ongol hitam sudah jadi. Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.